Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Dan saya juga menyapa yang di rumah. Shalom. Awal minggu bulan baru. Amin saudara. Berkat baru bagi kita semua. Terlebih hari ini kita mau bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Ini adalah satu momen yang luar biasa. Berkat bagi kita ketika satu hari kita masih boleh berada di pelataran Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh berada di pelataran-Mu, di bait kudus-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapa, dan layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh sama-sama merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama merasakan lawatan-Mu. Terlebih kami boleh ingat akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu, akan karya-Mu yang luar biasa bagi kami, yaitu ketika Engkau boleh mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dari kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama serukan. Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja. Dengan iman kita nyanyikan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatap. Ini penyembahan kami Tuhan. Sembah dan puji, kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami Tuhan. Sembah dan puji beri tatap-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saya undang untuk jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Nyatakan dengan iman. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatap. Kau yang layak Tuhan. Sembah dan puji beri tatap. Keagungan bagi-Mu. Sembah
harusnya diagungkan, Dia yang harusnya dimuliakan, Dia yang harusnya bertahta di kerajaan surga. Tetapi demi saudara dan saya, Dia mau turun ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya dari setiap pelanggaran kita. Harusnya kita, tetapi Tuhan menggantikan itu. Saudara dan saya adalah berharga bagi Tuhan. Mari lebih lagi kita mau membuka hati kita. Kita mau menyambut Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang kasih-Nya luar biasa. Tuhan yang kasih-Nya sangat sempurna bagi hidup saudara dan saya. Tiada terbatas dan tiada pernah kita pikirkan. Mari kita mau sama-sama sambut Tuhan kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri pujian, beri pengagungan, hormat, pujian dan kuasa. Katakan Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Mari nyatakan, ku puja, ku cinta, ku sembah. Tuhan, Kau Allah yang memang layak kami puji dan kami tinggikan. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami rindu memuji dan meninggikan Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau membawa seluruh hidup kami untuk kami meninggikan Kau saat ini. Karena Engkau sudah sangat terlampau baik bagi kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari beri salam kanan kiri. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan memegang hidupku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang bisa hidup saudara dan saya. Tinggalkan buku amal, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan
kita andalkan. Amin. Silakan duduk saudara. Dan sebentar kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Yang melayani boleh silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dan kasih dalam Tuhan. Ada yang perlu dilayani? Kalau tidak ada, kita satukan dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali hadir Tuhan di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu karena kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami Bapa. Tuhan telah pelihara kami, telah jaga kami Tuhan selama seminggu sepekan ini Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh terus Tuhan memuji-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Biarlah pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan itu boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Bapa, kini di saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan Yesus melalui persembahan kami Bapa. Engkau pakai persembahan kami Tuhan, Kau sucikan kuduskan kami, sucikan persembahan kami Tuhan untuk perluasan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan Yesus dengan berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ibadah di gereja maupun yang ibadah online Tuhan dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan suatu saat nanti Tuhan kami boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan bangsa kami Bapa. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami Bapa. Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah takhta Tuhan. Siapa saudara? Itu adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Hanya tangan sama-sama, sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara, dan saya yakin Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda karena kita memberi dengan sukacita. Dan sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem Flash News sepekan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 13 Maret 2022. Ibadah pertama pukul 7 pagi dan ibadah kedua pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Bom Kimpua. Dan ibadah kita yang ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Eris Winata.
praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Quincy. Pendaftaran ibadah bisa daftar melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah virtual GBI Bethlehem Grand Polis yang akan diadakan pada setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah virtual kompak komunitas Bapak-Bapak takut Tuhan. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom anak muda, kami mengundang kalian semua untuk dapat mengikuti NCF, New Wave Community of Love yang akan diadakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 6:30 malam. Mari kita bertemu bersama dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Untuk info selengkapnya dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak kepada seluruh jemaat, penata layang, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan setia kepada Tuhan. Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 19.30 ada ibadah doa pelayan Tuhan yang akan diadakan secara virtual. Mari bertemu bersama, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah konsel virtual dan kita bertemu bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun berakhir di minggu ketiga bulan Maret 2022. Mari muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Info kedutaan, kami keluarga besar GBI Bethlehem Grand Polis mengucapkan turut berduka cita dan berbela-sungkawa atas berpulangnya Bapak Budi Santoso ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan pengumuman selanjutnya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir. Boleh lambaikan tangan di tempat duduk saudara. Oh ada, haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ada juga saudara kita yang baru hari ini. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh berada di tempat ini. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagimu Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan Kau kirimkan untuk dua sahabat baru kami Tuhan.
Dalam segala permasalahan hidupnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jikalau saudara kami ini belum ada tempat untuk beribadah, kami membuka hati, kami membuka untuk gereja ini, kami boleh sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kau berkati Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Dan sebentar ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami hati yang baik, hati yang mau untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan penuh kasih yang daripada Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Lebih lagi kita memujikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari nyatakan pujian dari hatiku, kerinduan kami Tuhan, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Kalau kami ada hari ini itu karena kasih Tuhan. Tuhan yang telah memberikan pengampunan di atas kayu salib sehingga kami ada hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan. Segala sesuatu yang Kau buktikan kepada kami orang-orang percaya, kepada dunia ini, itu menyatakan bahwa Engkau punya kasih kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih. Kami ada di tengah-tengah pandemik ini, namun Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah. Itu pun bukti kasih-Mu kepada kami.
Biarlah kami pun melakukan hal yang sama, supaya kami dapat mengasihi sesama kami manusia. Terlebih lagi kami mengasihi Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah bagi kami jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Karena tanpa Engkau hadir kami merasa kekeringan dan gersang. Tapi dengan Kau hadir kami merasakan kasih dan kuasa-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan Kau hadir dan bekerja, menyentuh, mengetuk setiap hati yang hadir. Sehingga membuat kami hari ini bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Berkatilah beberapa waktu ke depan, supaya kami mendengar firman dengan hikmat-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya menyapa dulu yang di rumah atau yang di mana. Shalom. Oke, shalom. Yang di rumah, Tuhan memberkati, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Minggu ketiga kita bahas tentang bertumbuh dalam kelemah lembutan. Minggu keempat kita bertumbuh dalam penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini khotbah akan berseri sepanjang bulan ini, maka jangan absen dalam ibadah. Sekali saudara absen berarti saudara ketinggalan satu kali, ya. 2 kali saudara absen berarti saudara ketinggalan 2 kali. 3 kali saudara absen, nggak ada yang tumbuh, ya. Semua karena absennya kebanyakan, ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Silakan slide khotbah saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita bersama-sama bertumbuh dalam kasih. Dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 22. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 22. Oke. Kita selalu mendapat anugerah. Kalau di rumah Tuhan kita lupa bawa Alkitab, lupa bawa handphone, di rumah Tuhan ada anugerah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah pusing-pusing, bukan berarti saudara santai-santai nggak bawa Alkitab. Tetap berumah tangga ke rumah Tuhan bawa Alkitab, ya. Oke, baik. Jika hari ini kita belum sempat baca Alkitab, sibuk dan lain sebagainya, mari hari ini kita baca sama-sama 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 22. Oke, kita baca sama-sama. Mulai 2, 3, ya. Tetapi jangan. Oke, bacanya yang benar. Jadi kalau bacanya nggak benar nanti kalimatnya salah arti. Alkitab bilang gini, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan. Nah, itu ada tanda seru, ya. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca ini adalah konteksnya terjadi peperangan antara orang Aram dan orang Israel. Saudara-saudara, orang kalau perang, yang dibangun adalah saudara-saudara semangat, spirit. Satu yang dibangun, spirit untuk membunuh. Siapapun musuh yang ditemui, bunuh. Jadi insting yang dibangun dalam peperangan adalah insting membunuh untuk mengalahkan lawan. Tetapi dalam hal ini ada satu yang berbeda yang kita lihat dari apa yang dilakukan. Saya minta 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 21 ditampilkan dulu. 22 sudah kita baca, nanti 23 kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 21. Ini. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Katanya, istilahnya orang Israel kepada Elisa itu sebagai seorang nabi. Terus ayat 23. Ayat 22 dulu, 22 ya sepanjang. Tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau membunuh yang kau tawan dengan pedang, dengan panahmu? Tetapi Elisa bilang, tidak. Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Ayat 23, disediakannya lah bagi mereka apa saudara? Jamuan yang besar. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, jamuan yang besar. Saudara-saudara, konteks perang yang dibangun adalah keinginan membunuh supaya musuh-musuhnya kalah. Tapi kali ini Elia punya cara yang berbeda. Dia tidak membunuh, dia tidak menyimpan dendam, dia tidak merencanakan sesuatu yang jahat, tapi dia bilang kepada semua
raja-raja Israel, jangan kau bunuh mereka, tapi kasihlah mereka makan, kasihlah mereka minum. Kalau mereka sudah kenyang, suruh pulang kepada Tuhan. Ada hal yang baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Cerita kalau kita baca dengan seksama Alkitab ini, maka satu kali orang Aram mencurigai. Sepertinya rahasia mereka bocor. Siapa yang ngasih tahu ini kepada kita? Sepertinya rahasianya dicium oleh bangsa Israel sehingga mereka mengalami sesuatu yang menurut mereka terpojok dan terdesak. Tapi dengar, orang-orang bilang yang tahu itu Elisa. Lalu mereka mencari Elisa, ingin menangkap dan membunuhnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Elisa bilang begini. Kira-kira dia ngomong sama bapaknya dalam bahasa Betawi, saya ngomong begini. Tuhan, tolong butakan semua mata orang Aram. Oke, ayat di atasnya. Kita lihat ayat di atasnya, coba. Supaya kita tahu cerita ini. Ayat di atasnya terus. Ayat 18 atau 20. Coba. Oke. Nah, ini. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Apa doanya? Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Tuhan jawab enggak? Lalu ngapain orang itu? Buta matanya semua. Kira-kira kalau orang perang dengan mata buta, menang atau menang? Oh, nggak ada jawabannya. Lalu orang buta butuh apa? Butuh tuntunan. Yang nuntun itu Elisa. Betul kan? Orang buta butuh dituntun atau nuntun? Kalau dituntun, benarlah Alkitab bilang, orang buta menuntun, jatuhlah. Tapi karena orang itu buta dituntun Elisa. Terus ayat 2 ayat 19. Itu udah buta semua matanya kan? Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukankah ini jalannya? Bukankah ini kotanya? Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Ayat 20. Segera sesudah mereka sampai di Samaria, berkatalah Elisa kepada Tuhan. Apa katanya? Bukalah mata orang-orang ini, supaya apa? Mereka melihat. Tuhan jawab enggak? Tuhan menjawab, membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah orang Samaria. Ayat 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Ayat 22 topik kita hari ini. Saudara, kalau kita melihat konteks ini, tentu ada alasan kenapa Elisa tidak merestui keinginan raja-raja Israel untuk membunuh orang Aram. Tentu ada pertanyaan bagi kita. Apa yang terjadi pada orang Israel? Karena kasihnya sudah bertumbuh. Semakin besar kasih orang, semakin besar kapasitas untuk mengampuni semua. Semakin besar kasih orang, semakin mudah untuk melupakan hal-hal yang tidak baik. Semakin besar kapasitas kasih orang, semakin mudah bagi orang itu untuk tidak mengingat hal-hal yang jahat. Pertanyaannya pada kita, sudahkah kita meningkatkan kapasitas kasih kita sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Tapi sebelum saya sampai kepada hal itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk introspeksi diri sejenak. Kembali ke khotbah saya. Kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara. Ada beberapa fase, ada beberapa tingkatan kasih yang perlu akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah saudara-saudara, kasih yang egois. Kok kasih egois, Pak? Iya. Hanya pikirannya berkat terus. Kantau terus. Saya saja yang diberkatin. Saya sajalah yang maunya diberkatin. Pak Sakwet saja yang diberkatin, yang lain miskin terserah, yang lain kurangan terserah, yang penting saya, begitu. Ini orang yang masih kasihnya egois. Masih kasihnya terlalu sangat dasar. Bahkan dalam tulisan saya bilang begini, orang seperti ini hampir nggak pernah bertanya tentang Tuhan mau apa dalam hidupnya. Yang penting saya mau. Saya saja yang diberkati. Orang lain nggak penting. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk kita belajar bersama-sama. Kalau kita masih pada fase kasih ini, coba pikirkan,
yang dikit-dikit mikir kantau. Ada berkat nggak sih? Ada cuan nggak? Ada cuan. Yang ada acuan gitu kan, saudara-saudara. Yang ditanya seperti ini, pola pikirnya semata-mata terorientasi kepada berkat. Kita cari Tuhan bukan karena cari berkat. Kita cari Tuhan karena kita mengasihi. Karena lebih dahulu Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita butuh Tuhan hanya berkat, saudara-saudara, berarti kita belum menjadikan Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan kita. Menjadikan Dia hanya sebagai penyebab kita diberkati, penyebab kita punya harta, penyebab kita punya kekayaan. Ya. Jadi kasih yang pertama dasar adalah egois. Kasih yang kedua adalah kasih yang bersyarat. Jadi kalau kasih bersyarat itu ada hukum sebab akibat. Kalau saya sayang kamu, kamu pasti sayang saya. Kalau kamu sayang saya sayang kamu. Kalau saya melayani, saya dikasih apa? Kalau saya menjadi apa ini? Yang baru, jadi WL, saya dikasih apa? Itu kasih bersyarat. Orang Kristen jangan cari panggung. Orang Kristen harus cari perkenanan Tuhan, supaya berkat Tuhan makin naik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak panggung dijadikan ajang promosi orang-orang untuk bisa datang. Tapi bukan panggung yang kita cari. Yang kita cari adalah perkenanan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka yang namanya berkat itu hal yang biasa. Jadi kasih level yang kedua, kasih yang bersyarat. Gak usah kita taat saja sama Tuhan. Gak usah berpikir kapan Tuhan mau kasih, kapan Tuhan ganti, berapa kali Tuhan ganti. Gak usah. Ketaatan kita sebagai dasar pertumbuhan kasih kita, sebagai dasar alasannya Tuhan juga memberkati kita. Semakin orang tinggi kasihnya, dia akan semakin membenci perkara-perkara duniawi. Semakin bukan benci pada orang kejahatan, yang maksud saya bukan tidak tapi nilainya itu akan berbeda. Orang semakin tinggi kasihnya, semakin dia berpikir kepada perkara-perkara ilahi. Maka orang yang kasihnya tinggi, dia akan peduli kepada keselamatan orang, kepada tetangganya, kepada saudaranya, akan mengingatkan mereka untuk pada Tuhan. Ya, itulah pola kasih yang kedua. Jadi kalau kasih kita yang pertama egois, kita naik, kita upgrade sampai ke level kasih yang bersyarat. Biasa, anak-anak kan kalau anak-anak kita suruh anak-anak, ya udah nanti aku kerjain, tapi aku dikasih uang jajan, gitu kan banyak anak-anak kan, itu masih minta syarat namanya, saudara. Itu belum tulus, belum pure kasih. Tapi itu terjadi pada orang Kristen. Masih banyak orang Kristen taraf seperti ini. Dan yang ketiga adalah taraf yang berkata, aku milik Tuhan. Kalau sudah sampai ke taraf ini, maka baru kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Ini namanya kasih yang mula-mula. Coba Bapak lihat, Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, 40 sekian sampai 47. Di mana kasih orang mula-mula menjual sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, memberi untuk sesuai kebutuhan orang lain. Itu tumbuhnya kasih mula-mula. Yang mau saya sampaikan kepada kita, jika kita sadar kasih kita ada di level mana, upgrade lah sampai kasih kita mencapai hukum kemaksimalan. Kalau kita sampai sudah maksimal, maaf ya, apapun kita bisa lakukan. Mengampuni kecil, melupakan kecil. Oke. Kalau begitu pertanyaannya, jika kasih saya diperbesar, kasih saya bertumbuh, untuk apa kasih saya bertumbuh? Tentu ada alasan yang perlu kita paham dan kita mengerti sama-sama. Oke? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengupgrade atau memperbesar kapasitas kasih kita? Supaya kita dapat bisa menghilangkan kejahatan dari hati dan pikiran kita. Orang Yahudi tahu itu orang Aram, orang Israel tahu itu orang Aram. Insting dalam dunia perang yang dibangun adalah membunuh. Kenapa orang membunuh? Karena punya pistol? Bukan, karena kebencian dari hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pernah terluka. Gak ada manusia yang terluka. Nobody perfect. Tidak ada orang sempurna. Semua orang pernah terluka. Tapi kalau kita upgrade kasih kita, saya percaya itu akan kita bisa lupakan dan kita ampuni.
Awalnya saudara-saudara ketika ngampunin seperti lagu gini. Sakitnya hati ini, namun aku. Biasa kita punya persoalan suami istri pun ada gesekan, bukan nggak ada Bapak Ibu Saudara sekandung pun ada gesekan. Semuanya kita bisa terjadi apa saja kapan saja pun dalam hidup kita. Tapi kalau kapasitas kasih kita belajar dari Elisa. Dia tidak membunuh. Dia tidak berpikir untuk melenyapkan orang. Yang dia lakukan adalah menyiapkan hidangan besar supaya orang itu bisa makan minum dan setelah kenyang disuruh pulang. Dan sejak peristiwa itu tidak ada lagi keributan-keributan antara orang Aram dan orang Israel. Yang saya mau katakan, hanya kasihlah yang bisa menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut dalam hidup kita, dalam tradisi, dalam kebudayaan kita. Tanpa kasih kita nggak akan mampu. Amin. Memang kadang-kadang saudara-saudara kita bisa jengkel kok. Bukan nggak bisa jengkel. Pendeta juga bisa jengkel sama istri pendeta. Jangan bilang nggak bisa, saudara-saudara. Ya kan? Tapi semua bisa kok terjadi. Hanya satu caranya. Bangun kapasitas kasih. Satu kali saya beli makanan di online. Waktu saya beli makanan, saudara-saudara, saya membeli itu karena berdasarkan informasi. Betul ya? Kita kalau beli di online itu kan ada informasinya, saudara-saudara. Salah satu yang kalau saya beli pasti ada tulisannya original. Artinya enggak palsu. Satu kali saya beli 115 kalau nggak salah, satu box. Dia bilang isinya 8. Tapi di iklannya itu dia tulis ini isinya 8. Oke, 115.000. Saya beli 2 blok kan, 2 box. Kan nunggu jauh tuh. Dari daerah tengah sana jauh. 3 hari kemudian datang untuk makan. Waktu saya buka, saudara-saudara, isinya 6. Promonya isinya 8. Lalu saya tanya dong, kenapa isi 6? Dia bilang, oh kami produk baru isinya 6. Tapi iklannya isinya 8. Ini cong tipo atau tipo cong? Saya nggak tahu ini. Yang ngerti mengerti, yang nggak ngerti sudah saya nggak usah jelaskan Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terjadilah debat, dimediasi sama online yang begitu kan. Pasti di media. Saya cuma bilang, saya capture itu share nih 8. Akhirnya saya dimenangkan. Bilang, oke, dikembalikan saja kepada pemiliknya. Tapi saudara-saudara saya bilangnya, nggak usah dikembalikan. Saya cuma minta yang 8 itu dihapus. Kalau mau bikin new product, bikin aja new product 6, tapi yang 8 dihapus. Tetap saya minta, kasih bintang berapa? Bintang 5. Tetap saya kasih bintangnya 5. Tetap saya bilang, bagaimana pengalaman Anda belanja? Luar biasa. Luar biasa kecewanya. Nggak saya tulis kecewanya Pak, tapi luar biasa gitu loh. Tapi yang saya mau maksud Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun bentuk kejahatan itu, kalau kapasitas kasih kita makin besar, maka kita akan bisa menutupi. Hanya kasih yang menutupi banyak sekali pelanggaran. Amin. Masa sih kita nggak punya kenangan yang nostalgia sama pacar kita, sama suami kita, sama istri kita, betul? Dulu kita waktu miskin, miskin nggak usah deh, belum kaya, jangan miskin deh, belum kaya, saudara-saudara. Kita masih bisa makan bakso semangkok berdua. Bukan karena romantis, memang uangnya segitu. Bukan. Kita masih so happy, bisa enjoy, bisa ketawa, bisa bercanda. Tapi sekarang kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Bahkan rumah kita saudara-saudara 3 lantai. Komunikasinya jadi buruk. WA, Pi, lu di mana? Gue di lantai 3. Ya, gue di lantai bawah. Ayo, kasihlah yang bisa menutupi banyak pelanggaran. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah terluka? Ya.
kapasitas kasih-Mu diperbesar supaya kita bisa mengasihi. Saya pernah beli sekali lagi karena kebetulan anak-anak saya itu sedikit ke Korea-Koreaan. Ya kan, sekarang pengantin kan gayanya Korea-Korea semua, nggak ada tutup-tutup apa sayurnya kan, jadi terbuka semua sekarang gaya. Mungkin itu ala pernikahan di masa pandemi. Jadi nggak ada buka sayur, saudara-saudara. Ya nggak ada. Lalu saya belilah mie instan, salah satu merek, saya nggak usah sebut mereknya, mie instan dari sono gitu. Kan online lebih murah daripada beli di market-market. Saya beli 8. Waktu itu saya lagi pergi, terus anak saya yang perempuan bilangin, "Papi, paket datang." Ya udah buka. Papi bilang, "Papi beli mie kok." "Papi, paketnya kok cuma 3?" katanya. Hah? Karena saya kebiasaan saya kalau membeli di rumah biasanya kalau nggak jumlahnya sama kelipatan 2. Artinya di rumah saya kan 4 manusianya. Kalau saya beli minimal 4 atau kelipatan 2, jadi beli 8. Nah, karena ini mie instan, cari ongkos gratis, saya belilah kelipatan jadi 8. 3 papi, kata. 3. Saya kasih tahu anak saya, udah, saya rapiin lagi, pura-pura dibuka, kita kirim. Komplain dong saya. Barang sudah diterima, tapi isi tidak sesuai dengan pesan. Dimediasi lagi. Saudara-saudara tahu apa? Iya, minta maaf, kami kehabisan stok. Kehabisan stok lah. Kehabisan stok lah. Ya saudara-saudara, nggak sejualan kamu kehabisan stok. Tapi saya bilang begini, ya sudah nggak apa-apa. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tetap aja saya bilang, saya kasih bintang 5. Bagaimana pengalaman Anda? Luar biasa. Saya nggak tulis kecewanya, Bu, karena saya nggak tulis. Luar biasa. Tapi itulah mari kita sebagai orang Kristen. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kalau bukan kasih Tuhan pada kita. Sama di antara kita kalau ada pun masalah, hanya kasih, kapasitasnya diperbesar. Semakin besar kapasitas kita, semakin mampu kita menutupin hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam diri kita. Amin. Jadi kalau kita mengasihi Bapak Ibu Saudara, udah gak usah diingat-ingat lagi. Sumpah gua udah mengampuni lu, tapi gua ingat seumur hidup. Itu gak sumpah itu. Itu baru setengah itu, saudara-saudara ya. Kalau sudah diampuni gak usah diingat-ingat lagi ya. Kalau orang Batak bilang udah diosos, udah dihapus, jangan itu ingat-ingat lagi. Udah hilang semua. Paham maksud saya? Kapasitas kita kasih kita yang pertama dibesar supaya kita bisa menghilangkan kejahatan dari hati dan pikiran kita terhadap apa yang orang perbuat daripada kita. Elisa mengajarkan jangan dibunuh, tapi kasih perjamuan. Kalau ada orang yang menyakitkan kita cukup senyum, saudara-saudara. Tapi jangan senyum juga bego, senyum melindungi diri kita. Kalau kita tahu mau dibunuh, ya lindungi diri kita. Tapi maksud saya, perbesarlah kapasitas kasih supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat menempatkan Tuhan di tempat utama dalam hidup kita. Masih banyak orang Kristen menempatkan Tuhan itu berbeda-beda. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Kadang di paling bawah, kadang di paling atas. Kadang di tengah-tengah, kadang Tuhan nggak kelihatan dalam urutan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kapasitas kasihnya belum besar, belum bertumbuh. Konteks yang saya baca ini, saya ajak adalah kisah di mana Abraham. Kita tahu, kita pernah dengar, kita pernah belajar, kita pernah baca Alkitab. Kita tahu cerita Abraham bagaimana kesabarannya sampai dia menjelang tua, baru dikasih karunia anak, saudara-saudara. Supaya warisannya tidak jatuh, maka Tuhan memberkati sesuai janjinya. Lalu hamillah istrinya, lalu punya anak, saudara-saudara, yang menjadi anak perdebatan. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, saudara-saudara. Tapi bagi kita, Abraham punya anak. Waktu anak itu lahir, Alkitab berkata, setelah semuanya itu, Allah ngapain? Ngapain? Oke. Setelah semuanya itu, Allah ngapain? Mencoba Abraham. Saudara-saudara, biasa ketika diadakan pencobaan, yang dicoba itu apa, saudara-saudara? Adalah hatinya Abraham.
Apakah dia benar-benar mencintai aku yang telah memberikan keturunan di usia senja, ataukah tidak? Lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan minta itu? Alkitab berkata, keesokan harinya, pada poin yang kedua ini, saudara-saudara, keesok hariannya pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya, ketika dia mendapat itu saudara-saudara, berarti di malam hari, dia sudah persiapkan dan besok pagi semua dipersiapkan. Dia pergi bawa anaknya ke Bukit Moria bersama bujang, bersama budaknya, bersama kayu-kayu, dan lalu ini semua persiapan. Sangat respon. Kita kadang-kadang jauh lebih pelit daripada apa. Betul, Bapak Ibu Saudara. Kalau melihat ini, sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan yang diutamakan, apa yang terjadi? Apakah Tuhan memang benar-benar mau minta itu? Sehingga anak yang sudah lama ditunggu harus nanti hilang kembali? Enggak. Alkitab berkata, mencoba, melihat sedalam mana kasih kita, kasih Abraham kepada Tuhan. Itulah yang mau dilihat Tuhan. Sesekali boleh suami istri ngetes suaminya. Ngetesnya gimana? Ya ngetes simpel saja, ngetes uang aja. Aduh papi, aku lupa bawa dompet. Apakah suami kita berkomentar yang beda? Lu bawa dompet lupa, masa gue yang bayarin? Begitu? Bilang, saya kenal suami itu. Saya membudayakan diri saya. Di mana saja, sama keluarga. Tanya keluarga sih. Kalau makan ya sudah saya. Apa jajan pun biasalah saya, Bapak Ibu saya nggak bisa. Kalau saya biasa itu untuk menunjukkan supaya nanti kalau anak saya yang laki nanti besar nikah, belajar itu saudara-saudara. Maka istri-istri jangan terlalu rapat disimpan duitnya, supaya suami kalau nyabutnya pakai tang nggak sobek gitu ya, saudara-saudara. Ya kan? Kalau dicabut pakai tang itu sobek, saudara-saudara. Mengerti maksud saya? Saya pakai kiasan loh, nggak pakai kata sesungguhnya. Kalau pakai kata sesungguhnya saudara malu kan? Saya pakai kiasan saja. Nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Abraham menempatkan Tuhan di tempat utama. Apapun yang Tuhan minta, dia kasih. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya baru mengalami satu peristiwa yang sempat memukul saya, membuat saya sedih dan mencurah air mata. Kami nggak tahu, saudara-saudara. Ingatnya peristiwa itu hari Kamis pagi, saya bawa anak saya ke salah satu rumah sakit. Waktu bawa rumah sakit, saudara-saudara, dicek, anak saya diperkirakan DBD atau tipes. Ya oke lah, bawa pulang, kasih obat pulang. Saya pergi vaksin. Pulang dari gereja udah sore, udah pelayanan, udah pulang, udah ke sore. Malam saudara-saudara sekitar jam 10, saya duduk dekat anak saya. Kami ngobrol bertiga gitu, berempat situ. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak saya makin ngeluh sakit. Malam itu saya bilang, yuk kita ke rumah duka. Ke rumah sakit, rumah duka. Gara-gara 3 hari saya rumah duka terus ini, saudara-saudara. Rumah duka ingat. Rumah sakit, ya oke. Nanti malam saya juga masih ke rumah duka, besok juga masih ke rumah duka ya. Karena salah satu singar kita dipanggil Tuhan. Ya, singar kita yang tinggi. Baru satu singar kita yang kunciran. Ya, dipanggil Tuhan. Ya sudahlah, Tuhan baik. Sekarang dia udah menjadi penyembah Tuhan di surga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita saya bawa. Itu udah tengah malam, udah jam 10-an lewat. Saya tidak mau anak saya jadi korban ya malpraktek atau apa kata orang. Jadi saya tidak mau. Karena siang tadi analisanya tipes dan DBD, tapi dikasih obat nggak ada ngaruh gitu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Malam itu sudahlah. Sampai kami di UGD, langsung saya masukin anak saya itu terus cepat. Tangan periksa sama dokter, dicek. Dokter bilang ini usus buntu. Tapi anak saya bilang semua sakit. Nah bingung dokter. Semua sakit, kiri kanan sakit, muka belakang sakit. Pencet-pencet, oke nggak apa-apa. Saya cuma bilang ini, tolong bisa dibantu nggak anak saya untuk memastikan itu buntu USG. Ini
udah malam Pak, dokter radiologinya kemudian udah pulang kali ya, nggak ada. Oke, saya coba telepon, ditelepon nggak angkat loh saudara. Makin kecil, makin was-was saudara. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, ini anak yang kami tunggu 6 tahun. Kami minta nangis-nangis, kami doa puasa di Bukit Doa Ungaran, kami minta Tuhan kabulkan, jangan Tuhan ambil. Kira-kira Abraham itu begitu, udah diminta, dikasih, mau diambil gitu. Jangan ambil Tuhan, jangan ambil, inilah sebagian kami. Kami sayang, kami hormat, kami cinta sama dia. Saudara-saudara, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya minta tolong suster, susternya bilang, udah tadi telepon nggak ada. Coba ruangan di mana sih bilang, dokter. Akhirnya susternya pergi. Waktu susternya pergi Bapak Ibu Saudara, nggak ada 5 menit dia pulang. Oh, ada dokternya. Wih, luar biasa saudara. Ingat, saya mau kasih tahu, apapun persoalan kita, kalau Tuhan menjadi yang diutamakan, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Saudara-saudara, malam itu kami nggak ada rekaman. Dokter bilang, kalaupun ada ini, tapi nggak ada tindakan. Oke, kalau begitu tunggu hasil. Sambil kami menunggu hasil, anak saya dimasukin MRI, suatu ruangan, saudara-saudara diperiksa semua lagi. Saya mau supaya lebih jelas, saudara-saudara. Tiba-tiba, saudara, jam 1 dini hari, hampir jam 1:30, kami dapat informasi, Pak, ada kamar super VIP, nggak apa-apa, kamar. Lalu saya tanya, anak saya udah bagaimana? Ini anaknya disebut gawat tapi belum darurat. Waduh, ngeri saudara-saudara. Anak yang sudah ditunggu 6 tahun, anak laki satu-satunya lagi. Satu-satunya bagi kita orang Batak itu penerus, karena cucu pertama laki-laki dari bapak saya itu. Setengah 12, ya di atas jam 11 lah. Dokter belum pulang. Kedua, dapat kamar di atas jam 1 dini hari. Singkat cerita, semua saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Sampai selesai operasinya kami melihat luar biasa. Kata dokter, usus buntu itu kecil segini. Tapi setelah dioperasi anak saya, hampir segede sosis, saudara-saudara. Sudah bengkak, sudah pecah, sudah semua. Saya bilang begini, Tuhan, Engkaulah pengharapanku satu-satu. Saya tidak akan makan dan minum sebelum anak saya selesai dioperasi. Mulai Kamis malam sampai Jumat malam saya nggak tidur. 1 menit pun nggak tidur, nungguin anak. Ketika saya dipanggil saudara-saudara, keluarga anak William ini, saya nggak lihat wajah dokter. Saya tanya anak saya gimana. Yang saya tanya anak saya nggak pusing dengan dokternya. Saudara-saudara, tiba-tiba datang suster bawa kain hijau, ditunjukkan kepada saya, ini usus buntu. Ya ampun. Saya pun sebagai orang dewasa nggak tahan, karena sudah mulai muncul banyak anak-anak baru kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Tuhan jangan ambil anak saya. Saya, istri, 2 anak saya sudah mempersembahkan hidup melayani Engkau. Aku mohon Tuhan, jangan sampai. Istri saya diteror sama iblis, saya diteror. Saya diterornya beda, istri saya diterornya beda. Memang nggak tahu ya, wanita itu kenapa selalu dikaitkan dengan duit. Saya nggak tahu. Istri saya kan diteror begini, tenang kata iblis. Tenang, nanti kalau anak kamu meninggal kan dapat ganti asuransi 1 miliar katanya. Wanita dikaitkan dengan duit gitu. Saudara, wanita kalau dikasih duit senang gitu loh. Tapi istri saya bilang, aku nggak minta itu. Bukan itu yang kuat. Aku minta anakku selamat. Aku minta anakku selamat. Tuhan, Engkaulah yang paling. Semua kami sudah melayani. Walaupun anak saya cuma melayani multimedia, tapi saya sudah melayani istri saya semua kami melayani. Hidup kami sudah berbuat Tuhan. Dan Tuhan adalah panggilan kebaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Kemarin dia sudah bisa ikutin temannya perayaan ulang tahun ke-17. Wanita kalau perayaan ulang tahun 17 kan sesuatu momen yang luar biasa kan? Wah, kan dia datang dengan sedikit terbungkuk-bungkuk. Udah kayak kakek-kakek karena menahan sakit. Kita bapak maknya masih jalan lurus, dia bungkuk-bungkuk. Pulang-pulang dia bilang begini, Mami, aku dapat emas. Hah? Dapat emas? Iya. Kata teman saya, emasnya 5 gram. Hah? Maminya bilang, 5 juta dong kok. Wah, emas batangan dong. Itu dibuka saudara, emasnya 0,005 gitu. Gak apa-apa, tapi dapat emas batangan kan gitu loh. Tapi maksud saya itu penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya,
apapun persoalan kita, ada jalan keluarnya. Amin. Yuk kita belajar itu. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir. Nah, kenapa kapasitas kasih kita harus bertumbuh dan semakin besar? Supaya kita bisa memberi yang terbaik. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya, kasih itu bukan semboyan, kasih itu bukan logo, kasih itu bukan hanya ucapan, kasih itu ada buktinya. Amin. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, bisa. Saudara lagi makan nih, lagi enak-enak makan, tiba-tiba ada datang pengamen, perdamaian, perdamaian. Berisik nih, kasih kan gitu. Apakah kita mencintai orang itu? Enggak. Memberi bisa, walaupun tanpa mengasihi. Tapi orang yang mengasihi, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak dapat memberi. Karena mengasihi itu ada wujud nyatanya, memberi. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bicara tentang uang, tapi saya mengkaitkan orang ini setiap tahun, ada satu jemaat setiap tahun selalu memberi persembahan awal tahun itu. Kapasitas yang terbaik, kata yang terbaik, secara nilai dia paling tinggi lah, udah nggak ada lagi paling tinggi. Itu terjadi tiap tahun. Dan kalau dia memberi, nggak cukup sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, saudara-saudara. Satu kali saya begini, saya pingin ke satu tempat, dia bilang dia sudah ke sana. Saya pingin ke satu tempat, dia bilang dia sudah ke sana. Waduh, hebat banget nih orang. Lalu saya, Bapak Ibu Saudara, saya ngobrol sama dia. Apa yang menyebabkan kamu bisa melakukan seperti itu? Dia bilang, Tuhan sangat baik sama saya, maka saya pun sangat mengasihi Tuhan. Jadi dengan kapasitas kasih yang bertumbuh, menyebabkan kita berani melakukan hal yang terbesar. Bapak Ibu Saudara, hari ini di level mana kasih kita? Mari introspeksi diri, supaya kita makin hari makin luar biasa. Besarkan kapasitas kasihmu, maka engkau bisa menghilangkan segala rencana yang jahat dari hati, dari pikiran. Besarkan kapasitas kasihmu, supaya kita bisa menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita. Besarkan kapasitas kasihmu, supaya kita bisa memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin, 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 amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak, segera pemain musik saya undang untuk hadir. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kepadamu lah kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kami hidup karena anugerah, karena kasih, karena kebaikan dan kemakmuran Tuhan. Oleh karena itu biarlah kasih Tuhan kepada kami semakin berlimpah. Demikian juga kami kepada sesama kami, kepada Tuhan, semakin hari semakin besar kapasitasnya. Karena kami tahu kami sudah menerima kapasitas kasih yang besar dan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, engkau masih menyimpan sesuatu yang menyakitkan. Alkitab berkata orang yang iri hati akan membungkukkan tulang. Artinya akan menyebabkan sakit penyakit lebih mudah datang kepadamu. Maka bebaskanlah dirimu dari segala kepahitan. Bebaskan dirimu dari segala kebencian. Bebaskan dirimu dari segala dendam dengan cara meningkatkan kapasitas kasih. Mungkin engkau pernah luka, terlukai dalam kurun waktu yang berlarut-larut. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Elisa mengampuni orang-orang yang berencana menangkap dan membunuh dia. Dia tidak melakukan hal yang sama dilakukan orang. Dia melakukan cara yang berbeda, menyediakan hidangan yang besar kepada lawan-lawannya. Setelah itu menyuruh mereka pulang. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Aku mau memperbesar kapasitas kasih, supaya aku dapat menghilangkan segala yang jahat dari pikiran, segala yang jahat dari hati, sehingga bukan dendam yang kulakukan, tapi kasihlah yang kunyatakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi dengan nada yang lebih lembut, Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan, katakan kepada Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau Sebelum kita masuk dalam perjalanan, mari masing-masing kita bereskan hati di hadapan. Jika ada sesuatu yang mengganjal, jika ada sesuatu yang tidak berkenan, mohonlah pengampunan daripada Tuhan, supaya perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kita dan bukan kutuk, mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pegang roti, pegang anggur, sambil kita mempersiapkan diri masing-masing menghadap Tuhan. Jika ada di antara kami yang tidak berkenan hari ini, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, supaya roti ini jadi berkat, anggur jadi berkat bagi kami, dan bukan jadi kutuk. Kami melepaskan segala pengampunan, kami melepaskan segala niat-niat jahat dari hati dan pikiran kami, sehingga kami pun bisa bebas dan merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebelum makan kita dengar kebenaran firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan.
dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, semua yang Kau perbuat bagi kami adalah bukti kasih-Mu. Inna nama ralayase. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sama-sama kita mengangkat tangan kita sambil kita berkata kepada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri
Kami ada karena Tuhan. Kami ada karena anugerah. Kami ada karena penebusan. Itu sebabnya kami bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi. Tidak ada alasan bagi kami untuk membangun benteng kebencian. Tidak ada. Yang ada bagi kami adalah menumbuhkan kapasitas kasih kami, sehingga makin hari makin besar, makin hari makin luas jangkauannya, makin hari makin nyata dalam perbuatan kami. Berkati semua keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest, dalam tangan-Mu kuserahkan. Tuhan, gembalakan kami. Gembalakan kami dalam padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Apapun situasi yang sedang terjadi pada bangsa kami percaya Tuhan tetap menjadi gembala kami. Jika ada orang-orang yang sakit, terpapar oleh COVID-19, sembuhkan mereka, supaya mereka sembuh Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Baik yang ada di rumah, baik yang ada isolasi, baik yang ada dirawat di rumah sakit, dimanapun berada, kami minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka, supaya mereka Tuhan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Orang-orang bekerja diberkati pekerjaannya, orang-orang dagang diberkati dagangannya, orang-orang punya usaha bisnis diberkati usaha bisnisnya. Apapun profesi kami yang berkenan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Jika ada di antara kami yang punya kebutuhan khusus, Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan. Berkatilah kami Tuhan. Berkati bangsa negara Indonesia yang kami cintai, supaya makin hari makin pulih dari COVID-19. Pulihkan ekonomi bangsa kami supaya makin hari makin baik. Pulihkan negeri kami dari segala bencana alam, Tuhan pulihkan. Pulihkan negeri kami dari segala Tuhan keributan-keributan, supaya Indonesia penuh damai dan shalom Tuhan. Berkati semua pejabat negeri, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati teman-teman tim-tim yang menangani kasus COVID di rumah sakit dimanapun berada, di Wisma. Tuhan tolong berkati, supaya semua orang-orang itu mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Pada akhirnya ya Bapak, kami mau pulang, meninggalkan tempat ini. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang lagi live streaming dimanapun berada, baik yang ada di gedung ini, mari angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai bukti kami berserah kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat itu, supaya kami pun menerima berkat. Pulang dan bawalah kebenaran firman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus yang akan dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.